Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam firman Tuhan, maka seluruh jalanmu akan menjadi terang. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Oh Tuhan, kiranya Engkau menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak salah memilih jalan. Tuntunlah kami Bapa, supaya kami juga terus ada di jalan Tuhan. Kiranya firman-Mu pagi ini dapat menuntun kami, membimbing kami untuk kami memilih jalan kehidupan yang benar. Kami percaya jalan kehidupan yang benar meskipun sulit, tapi ujungnya kami akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Seringkali dalam kehidupan kita memiliki prinsip hidup itu ada banyak hal karena faktor budaya. Ada juga kita dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kalau orang lingkungannya keras, orang yang nyenggol sedikit langsung dia bereaksi. Kalau dia jahat kepada kita, kita lebih jahat. Dia pukul saya 1 kali, saya harus balas 2 kali. Begitu juga dalam prinsip hidup kita juga seringkali dipengaruhi oleh kehidupan, mungkin budaya atau adat kita. Dan ada beberapa hal juga yang mungkin sulit bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Bagaimana bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Ini sulit rasanya bagi kita, apalagi kita yang mengalami. Kita mungkin dijahati orang sudah jahat kepada kita, dia sudah jelas-jelas bersalah. Kok kita harus berbuat baik? Nah, ajaran Tuhan Yesus ini sepertinya tidak masuk akal. Kalau di dalam dunia ini siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapa yang berkuasa, dialah yang mampu mengalahkan orang lain. Tapi ajaran Tuhan Yesus pagi ini begitu berbeda. Dan rupanya kita sebagai anak-anak Tuhan, memang kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Lalu kalau begitu kita akan jadi orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang gak berani memberontak, orang Kristen yang kalau diinjak hanya diam. Lalu orang Kristen itu diapa-apain, dibully, diapain hanya diam, gak akan membalas. Beberapa bulan yang lalu di surat kabar banyak berita tentang kehidupan orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen dibully, tidak boleh beribadah di gereja. Lalu banyak orang Kristen dihina, dicaci, dimaki. Iman percayanya. Bahkan salib Tuhan Yesus pun menjadi ejekan. Dan salib Tuhan Yesus juga menjadi bulian bagi banyak orang. Banyak orang menertawakan. Lalu bagaimana reaksi orang Kristen? Banyak orang Kristen hanya berdoa kepada Tuhan. Reaksi kalau dibalas dengan reaksi,
justru akan merugikan diri sendiri. Atau orang Kristen tidak berani melawan, hanya diam saja menunggu dewi keadilan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Orang Kristen yang sejati dan orang yang hidup di dalam Tuhan, dia berpikir panjang untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang Kristen yang betul-betul memiliki iman yang kuat, dia akan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Karena kalau kejahatan dilawan dengan kejahatan tidak akan habisnya, akan menjadi lingkaran setan. Aku benci kepada orang tuamu benci kepadaku. Anakku benci kepadamu, anakmu benci kepadaku. Cucuku benci kepadamu, cucumu benci kepadaku. Dan lingkaran setan ini tidak akan ada habisnya. Banyak orang menjadi korban karena kebencian. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi berjuanglah, berusahalah, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita melawan kejahatan dengan kebaikan, seperti orang yang melakukan perkara-perkara yang besar. Ini loh yang butuh kita perjuangkan. Ya kalau kita hanya balas jahat dengan jahat, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan banyak untungnya. Keuntungan bagi kita sendiri, kita dapat menguasai diri, tidak terpancing untuk berbuat kejahatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, tapi dia mempraktekkan. Ketika disiksa, dianiaya, dan akan disalibkan di Golgota. Dan ketika itu juga sesudah disalibkan, Tuhan Yesus berdoa bagi mereka yang menganiayanya pada saat itu juga. Jadi ajaran Tuhan Yesus ini bukan ajaran yang sulit, bukan ajaran yang mustahil, tapi itulah jalan hidup bagi kita. Jadi kita orang-orang yang di dalam Tuhan, mari kita ikuti jalan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus tunjukkan, dan Tuhan Yesus praktekkan dalam hidup kita. Di dalam dunia ini jangan cari musuh, tapi carilah saudara, teman dan sahabat. Lebih enak kita banyak saudara, banyak teman, banyak sahabat, dan lebih sukacita kita dikenal orang kita orang yang baik. Kalau orang mengenal kita orang kaya, belum tentu. Kalau kita kita dikenal orang-orang pintar, ya mungkin sekedar itu saja. Tapi kalau kita dikenal orang baik, dimanapun kita tinggal, bersama dengan siapapun kita tinggal, berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Orang yang baik selalu hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan orang yang baik selalu dipelihara oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita perjuangkan hal-hal yang baik dan jalan hidup yang benar. Mari kita lakukan supaya hidup kekristenan kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kita berdoa. Jalanmu bukan jalanku Tuhan, tetapi jalanmu itulah jalan kebenaran bagi kami. Kami mau mengikuti jalanmu, meskipun perlu perjuangan untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tapi kami mau bercermin kepadamu, kami mau meneladanimu. Tolonglah kami ya Tuhan,
Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. One